Shalom. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Kami mengajak jemaat berdiri dan memuji Kristus Sang Gembala Agung itu melalui pujian Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 3. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita dihukumnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian saat ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Silakan. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 dan 31 yang berbunyi demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tenteram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang.
disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepadanya. Ya Kristus, Gembala kami yang baik, kami domba-domba-Mu datang dan mengaku segala dosa kami kepadamu. Kami sering mengabaikan suara-Mu dan tidak mengikuti kehendak-Mu, sehingga membuat kami tersesat dan jauh daripada-Mu. Ampunilah kami, kuduskanlah kami dan baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan beban dosa, ya Tuhan, ampunilah beta, ampunilah beta, beta menyesal. Datang Tuhan, dengan beban dosa, ya Tuhan, ampunilah beta, ampunilah beta, beta menyesal, beta menyesal, beta menyesal. Masihkah pintu tobat terbuka beta, beta menyesal, beta menyesal. Sia ampun beta Tuhan. Kalau demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka bagi setiap kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan diri merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Usah takut hatiku di jurang menggelap, Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Kebajikanmu Kau beri seumur hidupku, kelak ku tinggal selamanya di rumah Allahku.
kita akan menyatakan pujian berbalasan menurut Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Kristus Yesus Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman dan bersama-sama kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami hendak ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu Bapa. Karena itu biarlah Roh-Mu boleh menolong kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hikmat dan pengertian Tuhan sediakan bagi kami. Supaya firman-Mu tidak saja lalu dalam hidup kami, tetapi boleh mendapat tempat dalam perjalanan siara iman kami di tengah-tengah dunia yang masih Tuhan percayakan. Mari berfirman bagi kami Bapa. Kami anak-anak-Mu yang adalah domba-domba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka.
Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ya kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta?" Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau memelihara dalam hidup hari lepas hari. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini gembala yang baik. Kalau bicara tentang gembala yang baik, saya pikir bahwa ini bukan hal baru dalam pendengaran kita tentang perumpamaan ini. Bapak Mama saudara-saudara, bagaimana rasa kita kalau kita tidak punya teman seperjalanan? Dalam perjalanan mungkin kita akan kesepian, ya. Kita akan merasa sendiri. Begitu enaknya kalau kita punya orang yang memandu kita, yang bisa berbagi dalam perjalanan. Bapak Mama saudara-saudara, kira-kira di rumah atau dalam lingkungan pergaulan, adakah seseorang yang membuat kita merasa tenang dan dikasihi? Ada kesone. Betapa tenangnya kita kalau kita punya orang yang mengasihi kita dan dikasihi, ya. Pasti ada banyak hal yang mereka akan lakukan bagi kita. Ada banyak hal yang mereka mampu untuk berikan bagi kita. Ada banyak hal juga yang mampu mereka lakukan ketika kita ada dalam berbagai keadaan. Kalau misalkan kita takut,
Atau ketika kita merasa tidak aman, kepada siapakah biasa kita berharap, Bapak Ibu? Kepada siapakah kita berharap ketika perasaan itu menghampiri kita? Apakah itu suami, istri, anak-anak, sahabat, rekan sekerja, atau siapa? Ataukah Tuhan? Bacaan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Dan tentu saja bahwa pekerjaan ini, mujizat ini menimbulkan banyak reaksi. Kalau di pasal 9 kita bisa baca ini. Yesus mengecam respon orang-orang Farisi yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan atas penderitaan dari orang buta. Bahkan mereka juga tidak ikut bersuka cita atas kesembuhan orang buta. Yang mereka persoalkan, pedulikan, pertentangkan adalah tentang peraturan hari Sabat yang dilanggar oleh Yesus. Kenapa menyembuhkan orang buta di hari Sabat? Mereka hanya peduli tentang peraturan Sabat yang dilanggar Yesus. Dan bagi Yesus, mereka tidak melakukan pekerjaan penggembalaan sebagai gembala bagi domba-domba. Dan karena itu kemudian Yesus di pasal 10 ini menggunakan perumpamaan tentang gembala yang baik. Yesus memakai gambaran yang umum dalam kehidupan masyarakat Israel, orang-orang Israel. Sekaligus juga ia mau menggambarkan tentang kasihnya kepada domba-domba yang digembalakannya. Bapak Mama, mari kita lihat sedikit sebuah klip tentang relasi gembala dan domba itu seperti apa, ya. Relasi dan gembala dan domba dalam keseharian mereka. Mari kita perhatikan video klip ini dengan saksama. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This new high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. I can't believe the video coming. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang terjadi dalam relasi gembala dan domba. Tes 1, 2, 3, orang asing yang memanggil. Dan ketika petani yang benar, gembala yang benar, maka domba-dombanya mendengarkan suaranya.
Mari perhatikan Bapak Ibu pembacaan kita. Gambaran Yesus sebagai gembala yang baik nyata dalam 3 hal. Yang pertama, bicara soal relasi gembala dengan domba. Apa saja di dalamnya? Seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan sebaliknya domba-dombanya pun mengenal dia. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Kata-kata ini dapat dipahami bila kita tahu dengan benar tentang keadaan para gembala dan domba-domba di dunia Palestina. Tadi jelas Bapak Mama, ketika mereka mendengar suara domba, kita lihat suara gembala, kita lihat respon domba-domba. Mereka memberi telinga mendengar, berespon, bangkit berdiri menuju suara yang memanggil mereka. Yesus sekali lagi mau menegaskan bahwa Ia secara baik mengenal dengan sempurna diri dan nama setiap umatnya. Dan sebaliknya setiap umatnya juga mengenal Dia, Yesus, sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Jadi ada pengenalan yang bersifat timbal balik antara Yesus sebagai Sang Gembala Agung dan umat sebagai milik kepunyaannya. Ketong saling mengenal dengan baik. Seorang gembala yang baik tidak saja mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia, tapi seorang gembala yang baik juga memelihara domba miliknya. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 pembacaan kita. Yesus datang kepada milik kepunyaannya untuk memelihara mereka, bahkan menjanjikan hidup dalam kelimpahan pada setiap domba-dombanya. Hidup dalam kelimpahan, hidup yang seperti apa? Hidup jasmani dan rohani, bukan tentang kelimpahan hanya sebagai materi, dalam hal-hal materi, tetapi dalam segala hal Yesus berjanji memelihara dan menjanjikan kelimpahan. Seorang gembala menghabiskan hari hidup dan karya untuk memelihara domba-dombanya. Dia akan memikirkan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Ia akan memikirkan dan kemudian mencari solusi masalah-masalah yang dia temui dalam perjalanan bersama dengan sang domba-domba. Dia menuntun domba-dombanya untuk menemukan padang rumput. Dia memelihara mereka, bahkan menjagai kehidupan mereka. Catatan yang berikut bilang bahwa seorang gembala yang baik melindungi dan bersedia mengorbankan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka. Ketika pencuri datang, serigala datang, ia tampil di depan. Ia telah tahu pasti apa yang menjadi pergumulan, dan dia rela mengorbankan diri sampai memberikan nyawanya disalib. Yesus gambaran gembala yang agung, Bapak Ibu. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menggembalakan kita, memberi keselamatan bagi kita. Kalau keselamatan hal yang paling besar Yesus kerjakan, apalagi hal-hal kecil yang menjadi pergumulan kemanusiaan kita. Dia sangat peduli dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Catatan yang kedua, tadi relasi gembala dan domba. Sekarang mari perhatikan relasi gembala dengan Bapa. Apa yang membedakan Yesus dalam contoh dirinya sebagai gembala dan bagaimana kehidupannya dengan Bapa? Dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus secara jelas menegaskan bahwa pengorbanan dirinya itu dihubungkan dengan kasih Allah bagi anak-anaknya yang bersifat sukarela dan dalam ketaatan kepada Bapa. Yesus kemudian rela dan taat mengorbankan dirinya mati tersalib karena ia tahu pasti bahwa ia diutus Bapanya untuk menyelamatkan domba-dombanya, termasuk juga domba-domba dari kandang yang lain yang harus digembalakan, dilindungi dan diselamatkan. Siapa domba-domba dari kandang yang lain? Bapak Ibu tolong garis bawahi ayat yang ke-16. Saya pikir
itu anugerah Tuhan bagi kita semua yang terlahir sebagai Israel rohani. Dari kandang yang lain yang harus dilindungi dan diselamatkan. Artinya juga bahwa karena rencana keselamatan Allah mencakup bangsa-bangsa lain, Allah juga mengutus Yesus untuk menjadi gembala bagi bangsa-bangsa lain juga. Dan karena itu, Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala, Dia adalah satu-satunya jalan dan keselamatan. Sebagai jalan masuk bagi setiap orang untuk dikenal dan mengenal Allah. Akulah jalan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yesus Allah mengenal kita sebagai umat kepunyaannya. Dan kita mengenal Allah sebagai Tuhan dalam hidup. Dan oleh karena itu, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, kita boleh datang ke hadirat Allah dengan berani. Karena Yesus dan lewat Yesus kita dikenal dan mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyebut diri gembala yang baik, Tuhan Yesus juga secara terbuka menyatakan keilahian dirinya sebagai Mesias anak Allah, yang melalui dirinya Ia dikenal dan juga Ia melakukan tugas yang diberikan Bapanya baginya, menggembalakan domba-domba dengan rela memberikan nyawanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, relasi gembala dan domba, relasi gembala dengan Allah jelas. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita ada dalam berbagai pergumulan. Mari perhatikan apa sih yang menjadi kecenderungan hati kita ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Adakah kita terus tahu dan dengan pasti bahwa kita sementara dituntun, dipimpin dan digembalakan oleh Yesus sebagai gembala yang baik? Ataukah kau merasa terasing di ini dunia? Kau jalan sendiri dan kau pun pikiran, kau jalan dan kau pun kehendak, tanpa kita sadari bahwa Yesus terus memimpin dan menuntun dia. Ada kesediaan dari dia. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, kalau domba-domba, dia pasti mengenal sang gembala. Kalau kita ini domba-domba Allah, kita akan mendengar suara Allah. Suara Allah ini kita dengar lewat ketaatan kita, kesediaan kita untuk mendekat, mengikuti, dan dipimpin dalam hidup. Nah hari ini Bapak Ibu, melewati berbagai tantangan dan pergumulan, hidup seperti apa yang sementara kita jalani sebagai domba-domba Allah? Yesus telah mengerjakan bagiannya. Yang disebut gembala siapa saja dalam hidup kita? Yesus sudah pasti. Para pendeta, para pelayan, penatua, diaken, pengajar juga diberikan tugas pengembalaan. Di rumah ada juga gembala-gembala yang Tuhan utus. Suami, istri, orang tua. Di tempat kerja kita ada juga tugas-tugas pengembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Persoalannya adalah, bersediakah kita untuk menjadi domba-domba yang mau dituntun dan dipimpin? Melalui perumpamaan tentang Yesus sebagai gembala yang baik ini, kita semua dinasihati pagi ini. Yang pertama, bersyukur bahwa Tuhan kenal hidup setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal begitu sempurna setiap orang percaya. Dan karena itu di dalam dan bersama Tuhan tidak ada seorang pun yang akan terhilang dan terlupakan di tengah-tengah keramaian dan masalah dunia. Pengenalan Yesus mengandung panggilan pula untuk kita mengenal dan mengikutinya dalam hidup. Yesus mengenal kita secara personal, pribadi. Dan dia menuntut kita untuk mengenalnya juga secara personal.
dan dalam pemberian diri mau dituntun oleh dia sebagai gembala. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk mengenal dan dituntun oleh gembala yang baik, Yesus, dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah untuk berpaling. Hal ini juga berarti bahwa ada kesadaran untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai gembala. Belajar bertumbuh dalam pengajaran tentang Dia. Karena hari-hari ini ada rupa-rupa pengajaran yang hidup di sekitar kita juga, yang akhirnya dapat menyesatkan dan membinasakan dalam hidup. Ada domba-domba yang mendengar, ada domba-domba yang nakal juga, mau dengar, dan akhirnya tersesat. Catatan yang kedua, kita dinasehatkan, mari perhatikan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi hidup setiap orang. Tuhan melindungi dan memelihara kita secara sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara, pandemi COVID, badai siklon, seroja, dan persoalan lain yang mendatangkan penderitaan belum lalu. Tapi tidak boleh menghilangkan harapan kita pada Tuhan. Bahwa Tuhan punya cara yang ajaib menolong dan memelihara hidup setiap kita. Dalam segala situasi hidup yang melanda, ada tangan Tuhan yang turut bekerja melalui banyak orang. Ada tangan Tuhan yang turut bekerja melalui kita juga. Dan selain itu juga bahwa perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi hidup setiap kita mengandung panggilan untuk kita menyatakan solidaritas yang sama kepada sesama, guna memulihkan kehidupan bersama. Saling mengembalakan dengan hati yang siap untuk berkorban, bukan dengan kuasa untuk menaklukkan. Biar itu kita garis bawahi. Hari-hari ini Bapak Ibu, kotong jangan bilang bahwa gembala yang baik memelihara kita. Cukup di situ. Dan karena itu kotong mau tanda tangan, Tuhan berkati beta, Tuhan tolong beta, Tuhan sembuhkan beta pun sakit. Tapi biarlah kita juga memberi diri untuk menjadi telinga, mata, tangan, dan hati Tuhan untuk juga melihat dan merangkul sesama saudara. Catatan yang ketiga, yang terakhir, hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah telah mengorbankan Yesus selaku putra tunggalnya, mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kita. Di dalam Yesus semua orang yang percaya padanya telah dipersatukan sebagai kawanan domba Allah, yang dikenal, dipelihara, dilindungi, dan diselamatkan. Dan hanya ada satu jalan menuju pada keselamatan yang dianugerahkan Allah, Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Karena itu Bapak Ibu, kalau demikian Gembala Agung dalam pemeliharaannya atas hidup kita, kalau ada jalan yang aman dan jaminan keselamatan bagi kita, masih adakah jalur aman yang lain dan membahagiakan yang harus kita pilihkah dalam hidup kita? Mengapa masih harus memilih yang berbahaya? Kalau sebagai gembala yang baik, Ia telah membuka pintu dan jalan bagi kita menuju Bapa. Mari berefleksi tentang ini Bapak Ibu. Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Akulah pintu dan jalan bagi domba-dombaku untuk hidup dalam kelimpahan. Sebagai domba apakah kita hari ini? Ketong domba yang mana Bapak Mama? Maukah kita memberi diri untuk terus dipimpin dan meneladani Yesus sebagai gembala yang baik dalam tugas-tugas kehidupan kita? Mulai dari dalam rumah, jadilah gembala yang baik.
mulai dari dalam di tempat kerja kita. Jadilah gembala yang baik. Dimanapun kita berada, belajar memberi diri. Tidak saja jadi domba, tapi jadilah gembala yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, dalam terang firman Tuhan yang bukan kotong dengar 1-2 hari ini, gembala yang baik. Kotong dikuatkan dan diteguhkan untuk melakukan tugas-tugas pengembalaan dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Saya jemput kita berdiri, mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Meski berjalan di lembah gelap, gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Karena kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami kepadamu, baik kolekte, nasar, syukur, perpuluhan, bahkan untuk pembangunan gereja-Mu. Kami mohon Engkau berkenan menerima. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 415 ayat 2-3. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku, hidup Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah bening. Di jalan maut kelam sekalipun,
terus, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram angin, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai telah benih. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengenalkan kantong kolekte bagi pelayanan diakonia bencana. Tujuan dari kantong kolekte ini adalah kita saling menopang dalam melewati badai seroja. Ada 90-an anggota jemaat kita yang harus kita topang untuk bisa hidup normal kembali. Karena itu berdasarkan kesepakatan majelis jemaat akan diadakan kantong kolekte diakonia bagi bencana. Biar kita bersinergi, kita saling topang menopang sebagai keluarga Allah. Kita lakukan Kidung Jemaat 426. Empat dua enam. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus nyatalah kembali dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena terjadi remang pagi dan remang dari siang terang, kuasa Kristus nyatalah kembali dan cemerlang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berteduh diri, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Gembala kami yang agung, yang telah rela memberikan nyawanya bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa kami tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kami tidak sendiri ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Karena kami memiliki Yesus Kristus sebagai gembala kami yang baik, yang terus bersedia menggembalakan kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam perjalanan menghadapi tantangan, dalam perjalanan pemeliharaan yang nyata ada, dalam seluruh kelimpahan jasmani rohani yang Tuhan senantiasa sempurnakan dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami memiliki hidup yang bersyukur. Bapa, ajar kami memiliki hati sebagai domba-domba yang mau dituntun dalam kerendahan hati, dipimpin oleh Sang Gembala.
Bapa juga menolong kami dalam keseharian kami, supaya kami pergi dengan meneladani Sang Gembala Agung. Dalam setiap karya hidup kami memberi diri untuk boleh menjadi teman seperjalanan, menjadi gembala-gembala yang baik bagi domba-domba yang juga Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan sebagai dalam tanggung jawab sebagai domba-domba Allah pun, biarlah Tuhan kami memberi hidup dan pendengaran kami untuk terus mendengarkan suara Tuhan yang mengenal kami. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini bersama-sama semua yang berbahagia, yang berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Kasia Ilwama Pilapaji. Kami berdoa untuk Ibu Jen Dun Risi. Kami berdoa bagi Saudara Jackson Haga. Kami berdoa buat Bapak Agustinus Pelt, Nona Kurniati Pratiwi, Bapak Domingo Sanang dan Ibu dalam hari ulang tahun perkawinan. Nona Anggi Averina Fek yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran anak Marcella, juga seorang bapak yang berjumpa dengan hari ulang tahun yang ke-73, anak Ari Rata yang berjumpa dengan ulang tahun yang ke-19. Kami syukuri semua kasih dan setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkurang sedikit pun dari kehidupan hamba-hamba-Mu. Pertambahan usia ini menjadi momentum yang mengingatkan kami bahwa Allah terus hadir dalam perjalanan kami. Karena itu biarlah berkat-Mu terus menyertai menuntun sebagai Allah Immanuel di sepanjang perjalanan kehidupan saudara-saudara kami yang berbahagia ini. Tuhan sempurnakan syukur yang mereka nyatakan. Kami juga berdoa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima lewat usaha dan kerja. Tuhan cukupkan berkat-berkat-Mu itu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan juga terus menuntun kami untuk mensyukuri semua hal-hal baik yang kami terima dalam kehidupan kami. Juga Tuhan menolong kami untuk bersyukur atas setiap tantangan, kesulitan yang kami alami. Supaya tantangan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat bagaimana cara Tuhan menopang, menyertai dan mengerjakan kebaikan dalam hidup kami. Kami berdoa mengingat semua yang sakit. Ibu Mike Uli, Ibu Lenggu Kanamangi, Ibu Damaris Birikala, Ibu Agustina Palihenuk, Oma Mia Noa, Bapak dan Ibu Sanang, Bapak Jeki Pelo, Bapak Kus Haryanto, Bapak Melkianus Lobo, Bapak Jeto Selak, Nona Leni Sinlae, Ibu Heni Hukilena, semua yang terbaring sakit dan lemah, bahkan semua pasien COVID-19 yang sementara bergumul dalam sakit. Kami letakkan mereka dalam kelemahan mereka di dalam pangkuan-Mu yang aman dan nyaman. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan terus bekerja untuk menyatakan pemulihan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan, kami tahu bahwa dengan cara-Mu Kau terus mengerjakan setiap proses iman, tetapi juga Tuhan menyediakan pengharapan yang cukup bagi semua saudara-saudara kami, bahwa di dalam Tuhan pengharapan mereka tidak pernah sia-sia. Kami terus berdoa menyerahkan juga keluarga yang setia mendampingi, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan pagi ini, bersyukur untuk kegiatan vaksin pertama yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, dan rencana vaksin tahap kedua yang akan berlangsung pada hari Kamis nanti. Tuhan memberkati semua proses yang ada, supaya dengan pelayanan yang ada ini, kami semua boleh ditolong untuk boleh bersinergi melawan virus COVID-19. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi rencana pelayanan yang akan berlangsung di minggu yang baru, baik di aras sinodal, klasis maupun jemaat-jemaat. Kami berdoa bagi gereja-Mu di muka bumi, secara khusus jemaat Kota Baru, dalam semua rencana pelayanan rutin telah kami buka, ibadah-ibadah rumah tangga, pelayanan-pelayanan di rayon, ibadah kategorial. Kami letakkan seluruh rencana pelayanan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga meletakkan panitia pembangunan fisik yang baru saja ditabiskan dalam kebaktian kedua tadi. Mereka terus bersinergi untuk melakukan banyak hal. Tuhan menopang dan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi tim COVID di jemaat
Kota Baru ini. Biarlah mereka juga terus ditolong dan dipimpin Tuhan untuk mengerjakan setiap pelayanan yang ada. Semua anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk turut ada di dalam pelayanan di hari Minggu ini, kami percayakan mereka ada dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi song leader, organis, tim multimedia, tim star, semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, bahkan kepengurusan dalam sekretariat, yang terus bekerja untuk boleh mengerjakan setiap pelayanan dengan baik. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Pekerjaan pelayanan yang berlangsung di minggu yang baru, kami taruh ada dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami mengingat pemerintah bangsa dan negara kami juga. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan bagi masyarakat. Ada banyak persoalan kenegaraan yang harus dilewati. Kami berdoa untuk semua musibah-musibah yang sementara berlangsung di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan menolong pemerintah dari pusat, Bapak Presiden, dan juga semua staf untuk boleh bersinergi untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan semua jajaran pelayanan kemasyarakatan dalam pemerintahan. Tuhan memberkati mereka supaya dengan hikmat yang datang dari Tuhan, mereka dimampukan untuk melayani masyarakat dengan baik. Di atas ini semua Tuhan kami percaya, Tuhan terus menopang dan menolong kami sebagai bangsa yang Tuhan pimpin. Kami juga berdoa di kesempatan pagi ini. Kami mengingat Bapak Polce Kujirihi yang telah mengalami musibah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Kami taruhkan Bapak Polce dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, dalam pemulihan hamba-Mu, bahkan trauma yang dialami pun, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada banyak kejahatan yang dirancang oleh orang lain di sekitar kami, tapi penjagaan Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kami. Kami tahu ada banyak hal baik juga yang masih kami terima, dan Bapak Polce pun masih dilindungi oleh Tuhan. Tuhan terus memimpin dan menuntun. Kami berdoa Tuhan kasih kami semua umat Tuhan hikmat untuk berjaga-jaga dan saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Umat Tuhan yang datang pagi ini datang dari rupa-rupa pergumulan. Kasih setia Tuhan melingkupi kami. Berkat penyertaan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tidak takut melangkah, tidak ragu-ragu. Tapi biarlah kami pergi dalam hidup untuk menjadi berkat yang hidup. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan penolong kami yang setia, Gembala kami yang baik, kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya jemput untuk berdiri. Jemaat terkasih, kembalilah ke dalam hidup tugas pelayanan dan pekerjaan-Mu dengan mengarahkan hati, tubuh, jiwa, dan akal budimu kepada Kristus, Sang Gembala Agung itu. Biarkan Dia yang menuntun-Mu menuju ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, dan jalan yang benar. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami hamba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang
pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menaikkan syukur dan limpah terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, karena melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau telah menuntun kami di dalam persekutuan kebaktian ketiga saat ini dengan baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh tetap menuntun menyertai kami dalam tugas dan aktivitas kami masing-masing, sehingga di saat kami mendapatkan hasil, semuanya itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa buat Mama Pendeta Feby yang telah selesai berbicara. Tapi Tuhan, kami mohon kiranya Engkau telah selalu menuntun hamba-Mu, bahkan keluarganya, sehingga dalam tugas dan pelayanannya boleh dapat berjalan dengan baik karena tuntunan pengabdian-Mu bagi keluarga ini. Begitu juga kedua hamba pendeta Bapak Norman dan juga Ibu Martina, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menuntun menyertai mereka dalam tugas dan pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di Jemaat Kota Baru ini. Saat ini kami hendak pulang. Tuhan, Engkau tuntun kami, tibakan kami di rumah kami dalam keadaan salam sejahtera. Ini doa kami, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 1, 2, 3, salam. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, yang di lantai 3 kami harap bersabar sebentar. Jemaat di lantai 2 keluar lebih dahulu, baru Bapak Ibu Jemaat di lantai 3. Terima kasih untuk pengertian baiknya. Menyembah-Mu kewajiban